Haleluya, puji Tuhan selalu. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Kamis malam hari ini tanggal 23 Maret 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu Saudara semua kita datang kepada Yesus, Bapak kita yang sangat baik, yang sudah memelihara kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara bersama saya beraktivitas, mungkin yang sakit disembuhkan Tuhan, atau masih di dalam proses penyembuhan, atau masih sakit, nggak ada masalah. Yang penting kita utamakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tempatkan di atas segala-galanya, di atas sakit, di atas suka, duka, di atas segala-galanya. Belajar kita, karena Tuhan Yesus sebagai kepala di atas segala-galanya. Tapi yang penting mari kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan, berharap selalu kepada Tuhan, ucapkan syukur, terima kasih. Buat semua katakan Yesus tetap baik. Apapun masalah yang kita hadapi, mungkin masalah begitu berat yang masih belum ada jalan keluar, tetap katakan Yesus maha baik. Tunggu waktunya Bapak Ibu, ya, tunggu waktu Tuhan. Tidak bisa mengatur Tuhan, karena Tuhan itu perlu kita sujud sembah, perlu kita menyentuh hati Tuhan, perlu senantiasa kita berbuat baik kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan kepentingan kita nomor satu, tidak. Karena kita ada di dunia ini semua ada rencana Tuhan. Jadi Tuhan punya maksud rencana yang sempurna buat setiap kita, supaya kita dibentuk sama Tuhan, memiliki karakter seperti dengan Tuhan Yesus. Karena di balik semua itu ada suatu keindahan yang sempurna, yaitu hidup kekal surga buat selama-lamanya. Yang itu sama-sama kita belum pernah kita nikmati tempat surga. Kita nanti akan mengalami tempat yang kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Tiap hari setiap saat kita menikmati kasih karunia, kebaikan, pemeliharaan Tuhan. Sampai detik ini saya bersama Bapak Ibu senantiasa mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Haleluya. Kasih-Mu melimpah. Haleluya. Di hidupku. Amin. Haleluya. Bapa, haleluya, ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Katakan selalu, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya, ku berterima kasih, amin, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin, haleluya, ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru
dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu, haleluya, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang kau beri, amin. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih Tuhan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, amin, haleluya. Oh, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidupku. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap selalu kepadamu, Yesus, amin, haleluya. Naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang kau beri, amin. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Sucikanku mulutku Bapa, buat sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Sucikanlah tubuh jiwa rohku dalam nama Yesus. Sebentar layakan kami baca firman yang kudus, firman sumber kebenaran yang dapat menuntun hidupku di dalam kebenaran firman-Mu, sampai aku masuk ke surga yang kekal. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa, unaikan puji syukur hanya bagiku Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berfirman Bapa, kusiapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Tuntun hidupku Bapa, untuk kami melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapakku Yesus Kristus yang sangat baik.
selalu mendengar segala doa suruhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis malam sebelum kita berbaring tidur tanggal 23 Maret 2023. Waktu begitu cepat, saya senantiasa dengan setia beritakan firman Tuhan pagi malam. Marilah kita belajar setia ikut Yesus. Buktikan kepada Yesus kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Dan kita menjadi milik Tuhan Yesus yang setia. Taat, cinta Yesus, rendah hati, dan hidup di dalam kekudusan kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tema firman Tuhan malam hari ini, hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita membaca dalam Amsal Sulaiman pasal 16 ayat 1 sampai 16. Biar senantiasa kita diisi dengan perkara surgawi yang kekal. Banyak manusia hanya mencari perkara yang fana. Kesibukan manusia hanya untuk diri sendiri di dunia ini. Coba Bapak Ibu tolong bayangkan. Kalau seandainya Bapak Ibu bersama saya tidak memberikan waktu pagi malam memberikan firman Tuhan. Banyak waktu buat dunia. Kerja buat dunia manusia 8 jam bisa 12 jam. Saya dulu waktu sebelum jadi pendeta, belum jadi hamba Tuhan, kerja di bank. Itu bisa di atas 8 jam, saudara. Kerja di perusahaan. Karena mengabdi diri. Ya, harus jaga kesetiaan kepada perusahaan. Habis waktu. Buat kepentingan diri sendiri. Buat kepentingan perusahaan. Itu betul, nggak apa-apa. Tapi buat kepentingan Tuhan mana? Kalau sudah capek, tidur. Makan, tidur. Semua jadi apa yang kegiatan manusia. Kalau tidak bisa mengatur diri untuk Tuhan, semuanya semata-mata kegiatannya hanya bersifat horizontal. Hanya itu kepentingan manusia. Berbisnis bila perlu nggak tidur. Mencari uang pagi malam kerja keras. Tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman Tuhan. Boro-boro mau mendengarkan firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan. Karena bagi mereka selalu berkata, aku sibuk. Disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Mana waktu bagi Allah? Sedangkan kalau mati, kalau ditanya mau masuk surga, tapi tidak pernah ikuti SOP surga. Maka berkata firman Tuhan, hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mari kita membaca firman Tuhan, Amsal Sulaiman 16 ayat 1 sampai 16. Kita mau kupas supaya kita makin hari kehidupan kerohanian kita jangan hanya dininamobokan atau diperhamba oleh dunia ini. Tapi mari kita diperhamba oleh Tuhan. Kalau menjadi hamba Tuhan, bosnya kita Tuhan Yesus. Kalau kaitannya dengan Tuhan Yesus, perkara-perkara dunia kita diberkati. Apalagi nanti kita bisa masuk surga, perkara yang kekal yang tidak bisa dinilai dengan bentuk apapun. Kerajaan surga, wah sangat bahagia Bapak Ibu. Tidak ada air mata, tidak ada kecapean, tidak ada penyakit COVID, virus, bakteri, semua tidak ada. Gratis di surga. Ya. Semua punya, di dalamnya ada bersama Yesus punya segala-galanya. Kita merasa sangat bahagia kalau hidup bersama dengan Tuhan surga buat selama-lamanya. Mari kita kembali kepada firman, saya mau baca. Amsal Sulaiman 16 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Jadi artinya, jadikan Tuhan sebagai sentral dalam hidup kita. Pikiran kita, hati kita, setiap apa yang kita mau sampaikan lidah, mari kita minta sama Tuhan, berikan hikmat dalam lidahku Tuhan. Supaya dalam tiap pembicaraan keluar dari lidah kita, tidak menyimpang ke kanan kiri, tidak menyakitin orang. Tapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ayat yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Amin. Manusia, menurut pikir manusia, jalannya benar. Padahal manusia itu kan adalah manusia berdosa. Beda dengan manusia yang berdosa, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu manusia berdosa yang andalkan Tuhan. Beda. Kalau hidup manusia yang mengandalkan kekuatan sendiri, kelihatan bersih. Tapi firman Tuhan katakan nanti, banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Tapi bagi anak Tuhan yang cinta Tuhan, mari setiap tutur langkah, setiap langkah hidup kita, kita berserah total kepada Tuhan. Sehingga nanti Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita. Tuhan yang menguji hati.
Ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencana. Amin. Utamakan Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam dunia ini banyak masalah pergumulan kita hadapi. Tapi seringkali kita hadapi dengan cara kita. Seringkali kita hadapi menyelesaikan dengan kekuatan kita tanpa melibatkan Tuhan. Akhirnya kita gagal dan kita kecewa. Tapi kalau kita berserah total kepada Tuhan, serahkanlah perbuatan kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. 4, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ini bedanya. Orang fasik tidak mengandalkan Tuhan. Orang fasik menurut kekuatan sendiri. Hatinya jauh dari Tuhan. Dia berani sama Tuhan. Hatinya jahat sama Tuhan. Akhirnya langkah hidupnya adalah hari malapetaka. Tapi bagi kita, andalkan Tuhan. Maka Tuhan membuat segala sesuatu sesuai dengan tujuan dari Tuhan. Dan kehidupan kita amat bahagia diberkati Tuhan. Ayat yang kelima, setiap orang tinggi hati adalah kejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Mari kita belajar untuk rendah hati. Ini pentingnya. Kalau kita baca firman Allah, ada batasan-batasan yang harus kita patuhi. Jangan sampai kita kebablasan. Ya, tinggi hati itu dibatasan. Tidak boleh. Yang ada mari kita rendah hati. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Amin. Takutlah kepada Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran dari penghasilan banyak tanpa keadilan. Amin. Mari. Korupsi-korupsi itu harus stop. Ya. Mau ngarepin penghasilan banyak dengan cara yang tidak benar. Koruptor yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Karena itu hidupnya tidak diberkati. Hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Semua di dalam kendali Tuhan. Kita ada di dunia ini karena Tuhan yang punya mau. Waktu belajar kita berserah total kepada Tuhan. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan raja yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Mari kita memiliki sikap hati yang benar. Ya, menimbang apapun juga itu berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau hidup kita benar. Karena semua bersumber datang dari Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Timbangan dan raja yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbang dan pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kejian bagi raja. Karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja. Dan orang berbicara jujur kasihnya. Mari kita berbicara jujur di hadapan Tuhan. Ya, supaya kita menjadi orang cinta sama Tuhan. Kegenaman raja adalah kebentara maut. Tapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang percaya memberi hidup. Dan kebaikannya seperti awan musim hujan, musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Amin. Hikmat datang dari Tuhan melebihi dari emas dan perak. Tempatkan Tuhan di atas segala karunia, di atas emas, di atas perak, di atas segala karunia. Karena dalam Hagai 2:9, kitab Hagai 2 ayat yang ke-9, emas perak milik Tuhan. 1 Korintus 16:26, 1 Korintus 10:26. Bumi dengan segala isinya milik Tuhan. Semuanya yang kita miliki itu berasal dari Tuhan, bukan milik kita, termasuk diri kita, saudara. Maka tempatkan Tuhan di atas segala karunia. Saya baca 1 Korintus supaya saya tidak salah baca, ya. Ya, saya menghafal, saya ingat ayatnya, tapi perlu saya baca supaya Bapak Ibu tahu betul, jangan sampai saya salah ngomong nanti, ya. Ya benar ternyata. 1 Korintus 10:26 dikatakan, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kita bekerja di bumi. Penghasilan-penghasilan kita di dunia adalah milik Tuhan. Maka artinya tempatkan Tuhan di atas segala kalanya. Jadikan Yesus sebagai kepala dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan tadi. Di ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksana segala rencanamu. Hati manusia mikir ke jalannya. Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi artinya tempatkan Tuhan menjadi sentral dalam hidup kita. Apapun masalah, kekhawatiran boleh datang. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, libatkan Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Dia akan sanggup memberikan jalan keluar. Karena dia sumber kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, amin. Haleluya. Engkau sungguh baik, amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Di hidupku, amin,
haleluya. Bapa, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, amin. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu Bapa, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, Bapak Ibu mari berjaga dan berdoa. Biar kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa akan pegang hidup kita sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.